ya mungkin kayaknya saya salah copy alamat untuk Google Meet-nya. Jadi saya masuk, kok nggak ada orang. Nah, saya cek di Secola, oh ternyata code-nya berbeda. Ya, oke, bersyukur buat pagi ini semua ayat ini gitu ya. Jadi sebelum namanya berubah menjadi Abram, saya belajar Abram ini seorang pribadi yang ternyata dia mempersiapkan diri dalam apapun kondisinya. Ini terlihat dari sini dan ini tidak apa ya? Mungkin kalau selama ini saya baca, tidak melihat, tidak nampak gitu ya sampai lebih dalam untuk yang saat ini. Jadi sungguh indah ketika Abram mendengar. Jadi pada waktu Lot itu berpisah, dia tinggal di dekat Sodom. Kemudian raja-raja yang menempati di daerah sungai Lembah Yordan itu, dia berperang tak gimana, detailnya saya kurang tahu. Tetapi yang saya mengerti ada si raja-raja ini salah satunya menahan Lot gitu ya. Nah, ada orang yang mengabarkan kepada Abraham, saudaramu, keponakanmu itu ditangkap oleh raja tersebut. Nah, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, memang dia kan paman ya, dia punya saudara, anaknya, ini anak keponakan. Maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Nah, jumlahnya juga nggak kalah sedikit gitu ya, 318 orang banyaknya, terlatih. Jadi lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saya membayangkan Abram ini orang yang unik, orang yang katakan setia di dalam perkara-perkara kecil gitu ya, perkara-perkara kecil dia melatih setiap hari. Saya bayangkan bagaimana caranya bisa melatih 318 orang ini begitu keadaan genting. Yuk kita maju, kita mau membebaskan keponakan saya Lot yang sedang ditawan oleh raja. Nah, ini Abram ini ternyata memiliki karakter yang baik. Dia prepare ya setiap hari, dia tidak lalai, ya dia belajar untuk tidak lalai lah. Walaupun nggak tahu ya gimana ya, tetapi di sini sampai 318 orang banyaknya pasti ada usaha yang Abram lakukan. Tidak mungkin tidak, saya pikir. Jadi Abram ini orang yang luar biasa, sehingga katakan hati Allah pun maksudnya memanggil dia untuk katakan dia keluar dari tempatnya. Karena memang ada sesuatu yang unik pada diri Abram. Walaupun ada kesalahan-kesalahan yang ke depan, yang kita tahu Abraham melakukan satu kesalahan-kesalahan. Tetapi di sini dia belajar untuk melatih orang sampai 318 orang banyaknya ini hal yang luar biasa seperti itu buat saya. Jadi ya saya belajar Tuhan, saya mau setia di dalam hal kecil dan itu sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan saya dan saya bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang memang Engkau butuhkan pada masanya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita setia dalam hal kecil, kita terbiasa, kita mempunyai kapasitas dan pada masanya kapasitas yang baik tentunya. Ya, kemudian pada masanya Allah pun mempercayakan sesuatu ya sesuai dengan porsinya. Jadi ketika saya coba belajar untuk katakan bagaimana saya tidak menjadi penghalang buat orang lain untuk bertumbuh, jadi di situ Allah percayakan satu demi satu suatu kepercayaan yang memang terima kasih Tuhan, dan saya mengerjakannya dengan maksudnya tanpa beban begini dan begitu, tapi saya melakukannya dengan sukacita walaupun itu susah. Jadi saya bersyukur punya Allah yang memperhatikan karakter saya, Allah memperhatikan bagaimana saya hidup, dan itu Allah sungguh perhatikan. Karena Allah yang menjadi satu tempat buat kita melatih ya kemurnian hati terus-menerus, dan itu Allah perhatikan dan gali terus-menerus.
Dan sungguh indah bahwa itu ya unik gitulah. Saya sangat suka bahwa pribadi Abraham ini dan juga pribadi Allah yang memperhatikannya. Sungguh luar biasa. Ya, saya berdoa biarlah damai sejahtera Allah menguasai kita semua untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh hal yang kecil kita temukan masalah untuk kita tidak bertumbuh, tidak bergerak, tidak menghasilkan sesuatu. Biarlah roh Allah yang mengubahkan, roh Allah yang memampukan untuk kita mengevaluasi, untuk kita berprogres terus-menerus. Sikap respon positif kita terus-menerus berubah. Amin. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan topik kita hari ini. Silakan absen. Oke, warnanya belum dinyalain. Silakan yang sudah mencoba untuk H2SO4 seperti apa struktur Lewisnya bisa dikirimkan fotonya. Di sini ada satu orang yang belum masuk ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Sambil saya cek. Oke, 3, 4, 5, 6, nomor 7. Nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, 30, 1, 3, 2, 3, 3. Ya, oke. Terima kasih buat apa yang sudah mengubah. Jadi sangat mempermudah sekali untuk menemukan yang belum masuk. Oke, nomor 7 ya. Nah, dengan begini lancar gitu, jadi maksudnya nggak bingung gitu ya. Terima kasih. Oke, kita lihat di sini sekarang saya share yang sudah mencoba. Silakan yang mengenai H2SO4 bisa di apa namanya? Ya bisa di posting foto japri-japri. Nah, kemudian untuk yang menginfokan untuk channel YouTube, silakan di-subscribe, maksudnya supaya kalau ketika saya masukkan langsung ada notif ke kalian. Jadi mempercepat penginformasian, oh sudah ada. Walaupun di situ nanti akan ada yang kelas 12 ya. Jadi tujuannya mengarah ke sana. Bisa di-subscribe YouTube channel saya. Sambil saya senyum-senyum ya. Oke. Oke, thank you yang sudah masuk, ada yang sudah kirim. Nah, saya lihat sebentar. Oke, ada sudah 2 orang. Thank you. Iya. Oke, good. Oke, sudah ada 4 orang yang ini masukin. Iya, oke. Good job. Oke. Good job. Ting. Iya, oke. Oke, makasih yang sudah masukkan. Oke, nah sekarang kita mau amati di sini mengenai H2SO4. Ada satu patokan-patokan yang perlu kita pegang ya, kita kaitkan sama bab-bab sebelumnya yang kita pelajari. Jadi semuanya itu berkaitan satu sama lain dan pengertian itu biar apa memang akan nyambung-nyambung dan itu membuat kita juga pemahamannya melekat gitu ya karena ada pengertian. Ketika ada pengertian itu tentunya membuat kita senang untuk belajar. Yang diharapkan seperti itu. Untuk yang ini, jadi H2SO4 kemarin diberikan informasi mengenai susunannya. Jadi susunan ini pertama sangat menentukan kita untuk kita
tahapan untuk melengkapi elektronnya. Jadi susunannya itu perlu diketahui dari awal. Nah, mungkin ada yang tahu nomor absen 7 itu kemana, mungkin bisa diinfokan ya. Tapi kalau belum tahu, ya enggak apa-apa. Oke, nah untuk susunan di dalam H2SO4 sendiri, saya tulis adalah H2SO4. Di dalam H2SO4 ini, di dalam tabel periodiknya, bahwa susunannya F itu memang yang elektronegatif paling tinggi, gitu ya, paling tinggi. Kemudian posisi O itu di sebelah kiri, kemudian N, oke, N nggak diperlukan, tapi S. S itu di bawahnya. Oke, ini adalah S. Oh iya, oke, thank you Jovinda infonya. Nah, ini S. Kemudian H itu adalah posisi di sebelah sini ya. Oke, baik. Nah, ini bahwa O kurang lebih memiliki keelektronegatifan lebih tinggi ya. Keelektronegatifan lebih tinggi. Nah, di dalam keelektronegatifan ini tinggi daripada O. Jadi kita komparasi banding ya. Nah, artinya nanti O-nya juga banyak, berarti yang banyak mengelilingi yang sedikit ya. Nah, mengelilingi yang lebih positif atau elektronegatifnya lebih rendah, berarti O mengelilingi S. Kemudian H ini unik, H itu elektronegatifnya rendah, ya rendah, elektronegatifnya rendah. Jadi dia itu akan menempel di sesuatu yang elektronegatifnya lebih tinggi. Dan H kita tahu bahwa dia ada di periode pertama, artinya dia di kulit pertama. Dan konfigurasi elektronnya hanya 1s1. Dan untuk menjadi sama dengan gas mulia yaitu helium, dia memasangkan 1 gitu ya. Jadi dia selalu letaknya itu di ujung, bukan di tengah. Kenapa? Kalau di tengah, dia harus bisa menerima pemasangan 2 elektron dari kiri dan di kanan. Sedangkan H karena kapasitasnya, ya tentunya Tuhan ciptakan atom-atom ini berbeda, unik. Tetapi ketika berbeda-beda bergabung jadi satu memberikan manfaat yang besar. Di sini H, dia ini hanya menerima pemasangan 1, berarti harus berada di ujung, tidak pernah di tengah. Kalau O sama S masih mampu kapasitasnya untuk menampung elektron, kalau O kan dipasangkan 2, berarti dia bisa di tengah, seperti itu, karena dia bisa jadi penghubung, seperti itu ya. Oke, H itu di ujung-ujung dan dia menempel di elektronegatifan yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi itu dasar pemikiran kenapa ya, susunannya seperti yang saya infokan kemarin. Dia ada O, 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 O. H-nya dimanapun, yang penting ada di O, menempel sama O. H di sini saya taruh kiri kanan ya, supaya karena letaknya, supaya gambar screen-nya bisa tergambar, masih terlihat dengan baik, dan juga lebih mudah saya mengerjakannya. Di sini sekarang saya pakai warna yang berbeda. Ini adalah segitiga misalkan, ini aja langsung aja silang, ini silang. Kemudian kalau tidak silang atau titik atau semua titik tidak masalah ya. Yang penting semuanya menyerupai susunan gas mulia. Itu yang menjadi tujuan utama ke sana. Jadi di sini ada titik, elektron, 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 elektron. Di sini kita penuhi saja yang elektronnya. Jadi ada 6 ya. Nah, kemudian saya buat susunannya, ini H-nya adalah 2, kemudian H-nya adalah 2. It's kurang lebar, di sini 2. Kemudian kita buat yang untuk S-nya. S-nya kita gambarin 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya taruh 1 karena saya tahu di kiri kanan 1 karena dia mau dipasangin ke O ya. Jadi itu nanti kita menganalisa, oh kayaknya taruh di sini, taruh situ. Nanti kalau yang penting kita gambarkan elektron valensinya itu sesuai dengan yang kita mau hubungkan. Kalau S kan 6, kita gambarin 6 dulu. Nanti masalah dihapus, dipindah, itu enggak masalah. Oke, yang ini berikutnya adalah, yang ini O-nya sudah 8 gitu ya, sudah 8, yang ini sudah 8. Kita bergeraknya dari ujung ke ujung ya, itu untuk mempermudah. Nah, kemudian O-nya
O-nya yang memang potensi O itu bisa menerima elektron dari S. Tapi selama mungkin masih bisa apa namanya kita double bond, kita utamakan ke double bond dulu ya. Kalau nggak memungkinkan baru ke uh, kovalen koordinatif atau ikatan semipolar. Itu istilah yang dipakai ya di buku. Nah, sekarang yang ini elektronnya saya gambar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena oksigen dipasangkan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita buat lingkaran. Jadi lingkaran O yang di ujung itu untuk mempermudah kita, ini 8, kemudian ini 8. Nah, sekarang kita mau buat lingkaran di S, saya pakai warna yang berbeda. Jadi S-nya adalah seperti ini. Taran. Nah, sekarang loh Pak, kok S-nya kok jadi lebih dari 8? Memang ada kemampuan. S itu memiliki kemampuan untuk lebih besar dari 8. Alasannya karena dia berada di periode 3 ya. Jadi kalau ini apa posisi O, F, kemudian oke, posisi di tabel periodik itu adalah F, kemudian Ne, ini adalah He periode 1, F periode 2, ini O periode 2, berarti S periode 3 ya. Karena periode 3, dia mempunyai subkulit S, P, dan D. Dia kemampuannya, kapasitasnya secara otomatis dia maksimal 18. Tetapi di sini kita hitung jumlah elektronnya hanya 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 4-nya ada 2, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sekitar S itu ada 12 elektron. Jadi belum sampai 18, asal jangan melebihi 18. Berarti kapasitas penampungnya masih memenuhi ya. Oke, nah ini adalah rumus Rayleigh. Nah, kalau kemudian rumus strukturnya sehingga menjadi H O, ini S double bond O, ini O, ini H, ini double bond O. Nah, Pak, kalau saya menggambarkan, oke, saya aktifkan sukuratifnya dulu kalau ada pertanyaan, jadi bisa langsung. Nah, Pak, bagaimana kalau saya berbeda, memiliki susunan yang berbeda? Misalkan susunannya dia membuat datif, itu masih possible sekali. Ya, masih possible sekali, berarti dia H, kemudian O, kemudian, nah tadi ada yang masuk itu begini, ini O, kemudian ini O, ini H. Kalau ini masih dibenarkan, begitu ya, karena masih memenuhi, masih berpikir apa dia di sekitarnya 8, kemudian di sekitar S-nya 8, nah itu tidak masalah. Nah, nanti masalah mana yang benar, itu ada satu konsep lagi yang perlu dipelajari, yaitu mengenai konsep muatan formal. Jadi di dalam konsep muatan formal itu menentukan mana yang stabil. Tapi sekarang saat ini kita cukup mempelajari dulu sampai mengenai struktur Lewisnya. Jadi yang memungkinkan yang mana? Oke, boleh digambar yang kiri, boleh digambar yang kanan. Nah, untuk di dalam hal ini, antara di sini datif atau namanya ikatan, jadi yang berikat yang terdiri dari dua atom ini namanya ikatan, dan kovalen karena dia saling sharing gitu ya, dinamakan koordinat karena dia elektronnya hanya berasal dari salah satu sumber gitu ya. Kalau yang ini kovalen namanya kovalen rangkap begitu ya, kovalen rangkap begitu. Ya, jadi mau gambar kiri ke kanan, oke. Untuk di dalam soal ulangan nanti ya kuis atau dibenarkan. Tapi kita patokannya untuk koordinat sama kovalen kita milih rangkap karena itu yang natural, yang alami. Kenapa si S-nya masih bisa rangkap? Karena potensi kapasitas S dia masih menampung maksimal 18, begitu ya. Nah, kita mau bahas yang lain. Nah, kita lanjut struktur Lewis. Oke, saya lihat, saya aktifkan sukuratifnya. Kemudian, oke ya, ini 12, 10G. Sebentar, 10G. Pertanyaan hari ini. Tanggal 16. Iya, baiklah. Ini udah lagi loading. Oke, sudah siap. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kemudian,
Kita mau lihat contoh yang lain ya, contoh yang lain. Jadi kalau contoh yang lain, kalau misalkan 2 itu lebih sederhana sekali jadinya. Nah, kita mau lihat BF3. Nah, BF3 ini kurang dari 8. Jadi caranya B adalah golongan 3A, kemudian F adalah golongan 7A, B-nya kita gambar 3, kemudian F-nya kita gambar 7, dipasangin 7, terima pasangan 1, dipasangkan 1. Jadi saya langsung beginikan, ini F, oke. Jadi beginilah struktur Lewisnya. Oke, kita gambarkan rumus strukturnya F, F, F ya. Harapannya adalah semakin jelas. Jika belum menjadi yang kesulitan atau ada yang perlu diulang yang mana, silakan ditanyakan. Kemudian ini adalah yang poin G. Kemudian saya masuk ke poin H, I, dan J. Nah, nanti poin H, I, J itu selanjutnya nanti di awal semester 1 kelas 11 itu akan diperdalam lagi. Tetapi penggunaan struktur Lewis ini akan terpakai. Nah, inilah keunikan yang ada di dalam golongan 4, yaitu yang dimiliki oleh karbon. Ya. Nah, karbon ini dia memiliki keistimewaan karena dia 4 dan dia bisa berikatan atas, bawah, kiri, kanan. Ya. Jadi variasinya akan menjadi sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak banget. Jadi C-nya ini untuk atom C dia bisa berikatan, mempunyai potensi untuk berikatan dengan sesama atomnya yaitu karbon ya, karena dia punya 4 tangan. Itulah yang menjadi keistimewaan karbon. Wah, luar biasa karbon, sehingga senyawa karbon itu sungguh luar biasa banyaknya. Itu ada di dalam tubuh kalian, di dalam tubuh binatang, di dalam tubuh tumbuhan, kemudian di dalam, ya terutama di dalam makhluk hidup. Nah, kemudian di dalam minyak tanah banyak banget ya, sampai katakan jadi aspal dan sebagainya. Itu satu keistimewaan dari atom karbon. Nah, di sini atom karbonnya bisa berikatan satu sama lain. Berarti satu, ini saya gambar silang, ini titik, kemudian H-nya ada 6. H-nya ingat dia dipasangkan dengan satu apapun, karena di sini C-nya sudah, berarti yang lainnya gimana? H semua ya. Jadi ini dengan atom H, atom H, atom H. Kalau senyawa karbon itu lebih mudah ya, lebih mudah. Saya ini gambarkan silang untuk menunjukkan elektronnya berbeda. Apa maksudnya kepemilikannya. Berarti rumus strukturnya adalah H, C, C, H, dan ke atas H, H, ini H, dan ini H. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke I. Ke I. Di dalam atom I, gitu ya, di dalam atom I, ini jumlahnya C2H4, gitu ya, H2H4. Nah, ini kita gambarkan C2, ya gambarkan C-nya. Ya, kita gambarkan 4 karena dia golongan 4. H itu di ujung artinya ya. H-nya ada 4. Nah, apakah ini H, 1H? Kalau begini, ada hal yang nggak masuk akal ya. Nggak masuk akalnya itu seperti apa? Yang nggak masuk akalnya adalah nanti elektron ini mau digimanain gitu ya. Nah, jadi untuk supaya masuk akal, bahwa sesama C itu bisa berikatan. Jadi memasangkan elektron lebih banyak lagi ya. Jadi ini saya hapus, yang ini saya pindahkan ke sini, mau di kanan mau di bawah boleh, tidak masalah. Jadi sekarang antara yang ini saya mau pasangin, darat, kemudian yang titik ini saya pasangin, sehingga dengan tujuan di sekitar C itu menjadi 8. Itu adalah fokus utama kita. Di sini ada 2 untuk hidrogen, karena dia menyerupai helium, ya karena 1s2 itu helium. Nah, di sini kemudian yang ini adalah jadi 8. Saya pakai warna yang berbeda, untuk supaya lebih mudah terlihat, memudahkan kita untuk mengamatinya. Oke, ini jadi 8 dan ini jadi 8. Wis. Oke, jadi rumus strukturnya seperti apa? Rumus strukturnya adalah C double bond, yang ini adalah H, ini H, ini H, ini H.
Baik, dengan prinsip yang sama, silakan buat yang C. Kalau sudah dibuat, minta untuk diposting di line secara japri. Silakan, monggo, dicoba dulu. Sambil saya nunggu. Oke, now your turn to make it. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan. Lupa, ketika saya membuat, kok tampak jadi lebih susah, Pak? Nah, nanti cari ya penyebabnya apa yang merasa lebih susah. Saya masih nunggu ya yang untuk C. Itu ada di halaman 157. Saya sambil cek ada pertanyaan atau tidak. Oke. Oh, sudah ada nih. Ada pertanyaan? Pak, oke, saya munculin aja. Kondisi ininya saya juga baru mendengar berita 1.700 terancam kosong PNS. Wow, jadi memang kondisi luar biasa. Ya, sambil prihatin, sambil memperhatikan, sambil ngajar. Pertanyaannya ini, silakan sambil coba buat yang sudah. Oke, udah ada yang masuk satu. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau lihat yang ini dulu. Saya jawab pertanyaan ini dulu. Oke, nah ini ada pertanyaan Pak. Tadi yang G tadi BF3 itu B-nya jadi nggak harus 8. Iya, betul ya. Jadi dia nggak harus 8. Jadi atom itu jadi kita ada punya patokan secara umum, patokannya begini. Tetapi ketika spesifik ke molekul itu molekul BF3, jadi kalau ternyata dia sudah stabil, oke, dia stabil seperti itu ya. Iya, dia jadi nggak harus 8. Itulah yang namanya pelanggaran oktet. Pelanggaran oktet terjadi dua, ada yang lebih sedikit dari oktet dan ada yang lebih banyak dari oktet ya. Kemudian Pak, saya masih kurang mengerti tentang hubungan keelektronegatifan dan posisi atom pada struktur Lewis. Oke, yang pertama adalah tentunya kalau begini, saya punya saya berteman. Nah, misalkan teman saya suka memberi, gitu ya, suka memberi. Jadi suka memberi itu artinya elektronegatifannya kecil. Kalau saya sangat butuh sekali, berarti keelektronegatifan saya sangat besar. Jadi saya suka narik. Jadi kalau dipertemukan dengan seseorang yang katakan suka memberi dan saya suka menerima, wah, klop banget. Jadi dia bisa ada hubungan ikatan namanya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi keelektronegatifan itu kalau misalkan dia keelektronegatifannya sama-sama misalkan O2 sama, ya sudah, karena molekulnya ada, jadi memang stabil. Jadi keelektronegatifan ini kurang lebih memberi sedikit arahan untuk mengenai penempatan. Yang pertama, berarti misalkan A dia dikelilingi oleh B ini keelektronegatifan tinggi, nah kemudian ini rendah, ya. Jadi yang tinggi mengelilingi yang rendah, ya. Karena yang rendah itu artinya dia nggak terlalu butuh elektron. Oke, silakan, sok saya, maksudnya kita main sama-sama, elektronnya itu, yuk kita main sama-sama, tapi elektronnya silakan boleh kamu pakai lebih sering mainannya, misalkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau atom H, itu karena elektronegatifannya kecil, dan dia cuma punya satu lagi, dan ketika membuat seperti atom helium itu dia hanya membutuhkan pasangan satu, dia selalu letaknya di ujung paling ya, di ujung. Dan dia seringnya nempel dengan O, karena O itu memiliki keelektronegatifan yang cukup tinggi. Ya, dan dia kalau O itu kan dua kan, jadi satu mengikat H, satu mengikat yang lain, seperti itu. Jadi yang elektronegatif tinggi, prinsipnya elektronegatif tinggi dikelilingi oleh yang rendah. Yang rendah dikelilingi oleh yang tinggi. Jadi ya satu keharmonisan, satu kestabilan di alam ternyata terjadi di dalam bentuk molekul. Jadi yang katakan, jadi kalau misalkan dalam kehidupan sosial mungkin kaya, miskin secara ekonomi ya, gamblang supaya lebih jelas. Jadi
Kalau yang kaya, kelektokatifannya positif, tapi kalau misalkan yang ekonominya rendah, itu sangat negatif karena dia sangat butuh, nah, gitu. Jadi sangat, ya kalau di dalam molekul sangat stabil, kaya miskin kaya miskin. Jadi kalau kaya 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 kaya, biasanya tidak terjadi arus perputaran gitu ya, itu arus perputaran ekonomi. Nah, jadi kurang lebih semoga dapat memberi gambaran ya, bahwa kalau saya yang positif pasti dikelilingi oleh yang negatif. Kalau yang negatif dikelilingi yang positif. Nah, kurang lebih gitu. Ya, ini gambaran aja. Ya, jadi ada dua yang katakan ini semoga lebih memahami. Kalau belum silakan. Oke, Pak, cara ada tanyain lagi. Pak, cara mengetahui suatu molekul itu stabil atau tidak gimana? Iya, caranya adalah di alam itu ada atau tidak. Udah cukup seperti itu, ya. Jadi yang akan nampak di alam itulah yang stabil, ya. Apakah di alam atau tidak? Kalau tidak ada di alam, oh berarti tidak stabil. Jadi kalau misalkan orang yang stabil itu ya ada, oh enggak bisa sih begitu ya. Jadi yang stabil itu kurang lebih ada di alam dan bertahan lama gitu ya. Dan kalau bertahan lama kan jadi kita bisa ngamati ya, bertahan lama. Jadi kalau nggak stabil dia nggak akan bertahan lama, dia akan berubah menjadi sesuatu. Nah, kalau yang sekarang kan masa-masa sekarang kan ekonomi kan jadi semua down gitu. Nah, menstabilkannya gimana ya, pelan-pelan. Maksudnya nggak bisa dipakai juga ya. Jadi misalkan O2 ada nggak di alam? Ada, dia stabil. Kalau emas adanya dalam bentuk apa? Atom. Oh, berarti atomnya sudah stabil seperti itu. Ya. Jadi ada di alam. Jadi kalau misalkan memang sengaja dibuat dan kemudian ditinggalin di alam pada suhu memang kamar 25 dan 1 atm, kondisi kita saat ini kita hidup, kalau misalnya bertahan lama, oke, dia stabil. Kalau enggak, pasti dia akan berubah gitu ya. Contoh kayak kita, misalkan kita masih mau pergi ke mana gitu ya, pergi ke suatu komunitas tertentu. Nah, mereka pasti punya kestabilan perilaku seperti apa. Nah, kalau kita kan ketika nyemplung, pluk. Nah, kalau kita nggak sama dengan mereka, pasti kita pergi. Nah, jadi itunya kita nggak stabil dalam lingkungan mereka. Seperti itu, ya. Oke, harapannya bisa memberikan pencerahan. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan, monggo. Nah, oke, yang C tadi udah beberapa yang masuk kayaknya. Oh ya, satu. Oke, ini lebih banyak. Oke, terima kasih. Satu. Ada banyak nih, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, ya 10, 11. Nah, oke, lebih banyak lagi 11 orang. 11 orang dari 33 ya, jadi lumayan kan? Oke. Oke, perkiraannya udah yes, 11 orang. Oke, ya oke. Tapi ada yang juga masih belum. Tapi enggak apa-apa. Namanya ketika melakukan sesuatu pasti mempelajari sesuatu. Ada yang salah, oke, ada yang benar. Nah, jadi respons ini kan jadi senang. Oke, ini yang tadi, oke. Nah, oke, ada yang belum ketemu, oke. 11, oke, sekarang 12, semakin banyak, makin bagus. Oke, nah, oke. Nah, 3, 14, oke, bagus. Nah, ada yang terlewat, ada yang kurang, barusan yang masuk kurang garisnya, ya. Oke, nah sekarang kita bahas. Thank you udah masukin. Jadi sudah menemukan bahwa kan ini saya gambarin kan seperti ini dulu. Nah, di sini adalah ini H, ya. Jadi, oh yang tengah-tengah gimana ya? Kita harus membuat C-nya jadi 8, itu menjadi inti kita. Jadi ini dipasangin, saya pindahin, geserin, ini geserin, ini geserin, ini geserin. Yang lainnya saya hapus. Kan udah digeser, udah digeser. Karena dipertahankan bahwa C-nya memang jumlah elektronnya cuma 4 ya. Karena dia golongan 4. Nah, yang ini, teret 2. Ini, teret 2. Yang ini jadi 8. Yes, jadi stabil ya. Nah, ini ini senyawanya itu di gas karbit ini mah, gas karbit.
Jadi rumus strukturnya adalah tuk 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 tuk, ini H, ini H. Tadi ada yang tengahnya cuma 2 ya. Jadi rangkap itu ya bisa rangkap 3 gitu ya. Nah, ini gas yang ada di alam itu adalah gas yang memicu untuk mekanisme enzim untuk menjadi semakin matang. Oleh karena itu dia dipakai memang bisa dibuat pakai, kalau di toko bangunan itu namanya karbit kasih air, udah itu akan jadi gas yang namanya ini. Ini namanya gas etuna. Jadi ada buah dikerekep sama gas etuna, bungkus beberapa saat itu lebih cepat matang dibandingkan enggak. Nah ini yang dipakai untuk orang-orang yang katakan matang buahnya. Nah gas etuna ini dihasilkan secara alami oleh buah yang mengalami pematangan. Makanya ada yang mengatakan buah taruh di tumpukan beras. Nah tujuan apa? Gas etunanya supaya lebih tahan lama sehingga lebih cepat mematangkan. Seperti itu. Makanya ada buah yang ditutup plastik apa? Tujuannya untuk mempercepat pematangan selain dipakai untuk supaya nggak dimakan yang supaya nggak dimakan oleh kelelawar. Kalau saya di Jawa Timur itu bilangnya codot gitu ya. Nah seperti itu. Ini gas etuna. Baiklah, kita cek apakah ada pertanyaan. Oke, belum ada lagi. Nah, kemudian kita akan masuk yang berkaitan sama bisa dilihat di halaman. Jadi itu mengenai struktur Lewis ya. Jadi harapannya, oh hanya gitu aja toh. Kok gampang ya. Nah, ini adalah halaman 149 ya. Kemudian sampai 151, kemudian loncat ke halaman 158 ya. Itu nanti bisa dibaca lagi lebih detailnya, tapi saya hanya menjelaskan secara garis besar. Jadi poin membaca itu penting gitu ya. Oke, saya buka sebentar. Ini kemarin, nah ini dia. Jadi di dalam halaman itu membahas mengenai ikatan gitu ya. Jadi ada ikatan logam, ikatan perbandingan sifat ya. Jadi yang kita mau bandingkan senyawa. Kalau senyawa yang memiliki ikatan ion berarti senyawa ionik ya. Dia senyawa ionik, senyawa ion aja, mulai ikatan ion, senyawa ion. Kemudian ada namanya, ada di dalamnya ikatan kovalen ya, berarti namanya senyawa kovalen gitu ya. Nah kemudian ada kita katakan logam begitu. Nah kita masuk apa yang dimaksud. Oke. Nah, di buku di halaman 148 atau 150 deng, itu sebenarnya tidak ada senyawa yang disebut ionik 100% atau 100% ionik atau 100% kovalen. Jadi nggak ada. Jadi semuanya di antara di tengah-tengahnya. Nah, kita mau lihat senyawa yang berikut. Jadi senyawa F2. F2 itu adalah di dalamnya ada ikatan kovalen, maka senyawa kovalen itu ya. Nah, di sini F sama F. Nah, kemudian paling bawah itu adalah CS. Saya pakai plus karena saya tahu bahwa dia ionik. Ini F. Jadi cross dot. Ini adalah F minus, tapi ada 3 ya karena 3 F minus. Ini adalah yang paling ionik, yang bawah ionik, yang atas kovalen begitu ya. Nah, yang saya minta perhatikan berkaitan sama keelektronegatifannya. Ya, perbedaan keelektronegatifan. Kalau F sama F, perbedaan keelektronegatifannya adalah 0 karena mereka sama atomnya. Mereka memiliki kekuatan yang sama untuk menarik elektronnya sebesar apapun ya, sama kekuatannya, seimbang. Jadi makanya elektronnya tidak bisa ditarik
atau tidak bisa diserah terimakan karena memiliki kekuatan yang sama. Seperti itu ya. Kemudian ketika berbeda atom, kita perhatikan untuk AlI3, AlI3 itu cenderung kovalen ya. Kemudian ini ada sebagian kovalen, sifatnya ada sebagian ionik ya. Nah, kemudian kalau yang di sini adalah ini ionik, cenderung ionik, maka ini adalah ionik. Jadi suatu senyawa itu adalah kalau yang ionik itu terbentuk dari, dikasih contoh ini, CS sama F. Nah, sekarang kita perhatikan posisinya ada di mana di dalam tabel periodik. Nah, oke, minta bantuan untuk Daryl menemukan posisi atom CS dan atom F di dalam tabel periodik. Kira-kira susunannya di tabel periodiknya itu untuk CS di mana? Periode dan golongan berapa? Bisa CS, Pak. CS. Iya, betul, ya CS. CS itu di periode 6 golongan 1A. Iya, oke. Kalau untuk F-nya? Kalau untuk F golongan 7A periode 2. Iya, oke. Oh, thank you, Dara. Oke, nah ini periode 2, ini golongan 1A, kalau ini adalah golongan 7A. Artinya apa? Artinya adalah ini terletak di bawah gitu ya, CS. Kalau misalkan ini keseluruhan tabel periodik, nah berarti F-nya itu ada di ujung kanan. Nah, kalau berkaitan sama keelektronegatifan bagaimana? Keelektronegatifan yang F itu tinggi, yang ini adalah rendah. Jadi ingat, kita lihat, bisa kita lihat tinggi, berarti dia suka menarik. Kalau rendah diambil, kalau rendah keelektronegatifan, oke, elektron diambil nggak apa-apa, saya tetap stabil kok, saya tetap jadi ion kok, gitulah ya. Jadi untuk yang paling ionik gimana? Paling kanan atas, kemudian akan berikatan dengan yang kanan bawah, terlihat dari posisi tabel periodiknya. Oke? Oke, saya cek apakah ada pertanyaan di Sokratifnya. Oke, tidak ada. Nah, kemudian sekarang berikutnya kita mau bandingkan sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ya, yang dimiliki oleh mereka. Jadi senyawa yang ada ikatan ion, senyawa yang ada ikatan kovalen gitu ya, yang banyak kovalennya, yang banyak ioniknya. Yang paling ionik sama yang dianggap paling kovalen gitu ya. Nah, ekstrim dibuat ekstrim ya sengaja karena supaya mudah untuk membandingkan. Nah, di sini ikatan ion. Nah, ikatan ion ini adalah contoh, kita ambil NaCl. NaCl. Kalau kovalen kita ambil air atau bensin gitu ya. Oke, nah kita ambil contoh air ya. Air kan tadi dari H sama O. Oh, oke, artinya kovalen ikatan keelektronegatifannya kurang lebih mirip-mirip H2O. Nah, kalau NaCl, Cl-nya tinggi, Na-nya rendah. Nah, baiklah, yang sangat membantu kita adalah kita mengamati NaCl itu bentuknya apa gitu ya. NaCl itu bentuknya adalah bentuknya padat. Ini padat. Kalau ini H2O bentuknya cair. Oke, jadi demikian jelas ya. Kalau yang padat itu memiliki titik didih atau titik leleh juga. Ini titik didih atau titik leleh juga tinggi gitu ya. Bayangin aja, kita pakai kompor, kita panasin, kita masukin garam. Ternyata garamnya masih tetap aja dalam bentuk garam. Karena titik leleh garam itu NaCl itu 801 derajat, 800-an derajat Celcius. Nah, kalau air kita masak di panci, masukin air, kemudian dia udah menguap, artinya titik didihnya rendah. Gitu ya. Titik didih artinya perubahan antara cair menjadi gas, gitu ya. Nah, sekarang ini apa, Pak? Ini apa artinya lelehan? Nah, artinya lelehan itu adalah lelehan itu artinya liquid gitu ya. Nah, jadi maksud cair bentuknya ya. Kalau NaCl cair, wah artinya kalau NaCl cair
NaCl cair itu berarti dipanasin pada suhu tertentu ya. Nah, dia bisa menghantarkan listrik. Jadi cara percobaannya gimana Pak? Susah ya? Iya, enggak juga. Ini tapi ya peralatannya juga harus tahan panas. Ini misalkan NaCl liquid tentunya panas sekali nih. Panas sekali. Suhunya sampai 800 tadi ya, titik lelenya. Nah, terus ini batang celupan. Nah, ini cari yang tahan panas, terus ini lampu, kemudian terus ini sumber arus listrik. Nah, gini. Kalau misalkan dia menghantarkan listrik, oke, artinya nanti lampunya akan menyala gitu ya. Nah, menghantarkan. Sedangkan kalau air itu tidak menghantarkan ya. Loh, Pak, kalau ada yang menghantarkan kayak misalkan kebanjiran itu tiba-tiba orang kesetrum. Nah, itu karena airnya sudah bercampur dengan ion-ion gitu ya. Udah nggak tahu apa aja yang terlarut itu. Terlarutnya tentu ada ion-ionnya, mineral. Kalau air dari sumur juga mineral, kalau air dari keran itu juga mineral. Nah, yang katakan kovalen murni itu kurang lebih ada di amidis. Kurang lebih. Jadi H2O murni. Makanya memiliki rasa yang berbeda kalau kita minum ya. Itu tidak menghantarkan. Tentunya dengan voltase yang rendah ini ya. Kalau voltase tinggi kayaknya bisa jadi akan menghantarkan ya. Tapi ini voltasenya rendah. Tidak menghantarkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kelarutan dalam air? Nah, kalau NaCl kan memang larut dalam air ya, umumnya larut. Kemudian kalau kovalen umumnya tidak larut. Kalau kita ambil contoh H2O larut dalam H2O kan nggak bisa kan? Nah, kita pakai bensin. Bensin dalam H2O nggak larut ya. Jadi kita asosiasikan, kita gabungkan dengan apa yang kita amati, bensin. Nah, Pak, ini apa yang maksudnya polar, Pak? Nah, kita skip dulu. Kita bahas yang satu dulu. Nah, kelarutan dalam non-polar, ini kelarutan dalam minyak. Kalau NaCl larut dalam minyak? Enggak, gitu ya. Kalau bensin larut dalam minyak? Masih larut, gitu ya. Nah, Pak, sekarang apa maksudnya polar dan non-polar? Oke, nah di sini kalian bisa lakukan percobaan di rumah. Jadi lakukan pengamatan. Jadi ada keran, pasti di rumah ada keran. Kemudian kocorkan sedikit aja sehingga dia ngocor lurus pisan dan tipis ya. Kemudian ambil penggaris atau sisir. Ya, penggaris atau sisir. Nah, di dalam penggaris atau sisir, penggaris sisir ini gosok-gosok ke rambut atau gosok-gosok ke kain ya. Nanti deketin. Ini deketin, nah ketika didekatkan apa yang terjadi kalian akan mati. Jadi setipis mungkin airnya, kocoran airnya. Nanti yang terjadi adalah nanti dia bengkok. Dia bisa mengalami pembengkokan. Nah, dia bengkok. Nah, kalau bengkok artinya dia terpengaruh dengan elektron statis, ya, listrik statis. Nah, kan ini kan di dalam fisika listrik statis. Nah, ketika bengkok artinya si air itu adalah polar. Nah, kalau kita ganti dengan minyak, nah dia lempeng aja, dia jatuh lurus karena nggak tertarik sama penggaris atau sisir. Kalau minyak kan sayang ya, dikocorin ya, masa dimasukin keran, ya bisa diatur pakai plastik atau apa, mau coba silakan boleh. Karena kalian ketika ingin tahu didekati enggak terjadi apa-apa ya, karena dia adalah pelarut yang non polar. Pelarut non polar itu tidak dipengaruhi oleh listrik statis. Ya, karena listrik statis itu artinya punya elektron. Nanti elektron terkumpul berarti ya, nanti seperti apa. Jadi bisa narik, bisa mendorong. Nah, ini nanti amati. Setahu saya mah, saya pernah coba, dia menarik, seingat saya. Ya, itu adalah pelarut polar. Nanti kemudian pelarut polar ini kita tentukan dari bentuknya. Kita bahas nanti di bab setelah ini, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya. Oke, kita lihat ada pertanyaan atau tidak. Oke, nggak ada. Nah, yang terakhir adalah mengenai ikatan logam. Ikatan logam. Nah, ini adalah ikatan logam. Ya, logam lah. Kita berbicara logam. Logam itu mempunyai susunan seperti ini. Saya ambil, dia adalah logam. Munculnya emas.
logam metal structure harusnya. Oke, pakai Inggris saja. Metallic structure. Oke, jadi lebih banyak. Oke, kita amati di sini. Jadi logam itu mempunyai struktur seperti ini. Oke, Caca. Nah, kita lihat bahwa ionnya ion positif, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, elektronnya itu disebut elektron, ya disebut delokalisasi. Elektron terdelokalisasi. Kalau lokalisasi itu terpusat, delokalisasi. Kalau terdelokalisasi itu menyebar, jadi menyebar ke seluruh permukaan. Jadi elektronnya bisa pergi kemana-mana, mau ke sini, mau ke sini. Yang penting dia mengitari. Nah, inilah yang menyebabkan suatu maksudnya logam ini stabil ya. Jadi antara positif-positif itu dia dipegang oleh negatif ya. Atau ini disebut awan elektron ya, karena dia bergerak seperti jadi menyelimuti semua setiap permukaan yang ion-ion positifnya. Jadi tertampak seperti awan. Nah, kalau dia dihantarkan listrik itu aliran elektron. Elektron di sini masuk, elektron yang baru, elektron yang di dalam logam itu keluar. Itu jadi kenapa logam bisa mengantarkan listrik? Karena logam itu memiliki elektron terdelokalisasi ya. Kemudian bagaimana kalau dia misalkan dia dipukul gitu ya, dipukul. Ketika dipukul, layernya itu akan geser ya, akan geser. Terus kemudian elektronnya gimana? Elektron tetap mengitari di situ. Jadi elektronnya geser, jadi gesernya misalkan begini gitu ya, begini. Tapi tetap di dalamnya kan ada elektronnya ya. Jadi tetap aja hanya bentuknya menjadi bengkok. Jadi ketika dipukul artinya lapisan ion-ionnya itu bergeser, tetapi ikatan logamnya masih mengikat satu sama lain. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ikatan logam? Nah, ini terakhir, ikatan logam adalah tarik-menarik antara ion positif dan elektron terdelokalisasi. Ya, udah itu yang dimaksud dengan ikatan logam. Oke, sampai di sini. Selanjutnya silakan baca. Nah, karena membaca pasti akan mengingatkan kita. Nah, silakan jawab pertanyaan yang diuji pemahaman diri sebagai latihan. Ya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, saya cek dulu di superlatifnya ada nggak? Oke, nggak ada. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di minggu depan. Kemudian siap-siap minggu depan adalah kuis ya. Kuis, nggak tahu sekretaris mana yang kosong, Kamis atau Jumat. Nanti kita japri ya. Kalau kosong Kamis. Kalau Kamis penuh, ya udah Jumat gitu ya. Kuis untuk bab 3. Oke, terima kasih bisa absen dan meninggalkan pelajaran kita. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat dan Tuhan berkati. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Makasih, Pak. Ya. Yes, sama-sama.